apa yang membuat Gartenhutte ini berbeda sih dengan tempat wisata lainnya? Yang pertama itu yang membuat pembeda ya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu view-nya tidak dimiliki di tempat lain. Otomatis kalau kita berbicara view, sekian menit, sekian detik selalu berubah karena view-nya bergantung pada alam. Nah, kemudian konsep dari Gartenhutte juga selain dari konsep alam, juga pemberdayaan masyarakatnya yang mungkin juga bisa kita tonjolkan karena di sini yang bergerak 90% adalah anak-anak muda yang baru lulus SMA, yang kemarin tidak mendapat pekerjaan. Nah, kemudian makanan dan minuman juga kita konsep sedemikian rupa untuk menjaga kesehatan. Jadi dari bahan organik, dan kita juga menunjukkan kopi Jawa Timur yang juga patut kita banggakan ya, karena Jawa Timur juga punya kopi sebenarnya, termasuk juga yang ada di Trawas, Mojokerto. Itu sih yang pasti tidak ada di tempat lain. Di satu sisi, yang tidak dipungkiri semakin tinggi kunjungan terhadap suatu tempat wisata, maka kemungkinan kerusakan lingkungan juga bisa semakin tinggi. Nah, bagaimana nih cara kita untuk tetap berwisata sambil menjaga ekosistem lingkungannya? Untuk tips-tips sih, kalau semisal teman-teman perginya ke gunung, kan kalian pasti bawa tas tas ransel, tas karir ya, yang besar itu. Nah, kalian tuh juga jangan meninggalkan sampah. Pokoknya sebisa mungkin lah meminimalisir meninggalkan sampah. Karena berawal dari sampah yang cuma satu, lalu jadi banyak itu, yang jadi kayak orang-orang itu kayak ngerasa, ayo udahlah buang sampah di sini aja. Mungkin orang-orang kira kadang-kadang itu kalau misalnya ada kayak di tanah, kayak kalau di pantai itu biasanya kayak ada tanah yang agak menjorok itu, terus di dalamnya itu ada sampah, orang-orang tuh sering kira itu tong sampah. Itu bukan tong sampah, itu hanya orang-orang yang nggak tahu aja buang sampah di situ, atau orang-orang yang malas cari tong sampah buang sampah di situ. Jadi sebisa mungkin aja meminimalisir pembuangan sampah, apalagi di tempat-tempat yang alam-alam seperti di pantai. Pasti ada tong sampahnya kok, pasti disediakan tong sampah, nggak mungkin nggak disediakan tong sampah. Seandainya pun nggak disediakan tong sampah, kan kalian ke sana pasti naik kendaraan kan, disimpan dulu, dijadikan satu kresek, nanti dibuang di tempat yang ada tong sampahnya. Gitu. Itu sih tips yang paling mudah. Kedengarannya mudah sih Kak, cuman menjalaninya memang agak susah. Mungkin ada yang udah kebiasaan kayak buang sampah di mana-mana gitu. Tapi aku yakin pemuda-pemuda ini pasti bisa ya untuk jaga lingkungan-lingkungan, karena sekarang juga kita tahu sendiri kan dunia ini udah kayak gimana. Jadi ya kalau misalnya kita nggak mau jaga, ya kalau misalnya jangan menyesal nanti kalau anak cucu kita tuh tidak bisa menikmati keindahan-keindahan alam ini lagi. Menurut Kak Rahmatullah nih, apa sih yang membuat wisata di Jawa Timur ini berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia? Yang bedain Jawa Timur dengan lokasi lainnya yaitu tentunya bentang alam. Bentang alam di Jawa Timur ini sangatlah lengkap. Ada gunung, ada pantai, dan ada ratusan pantai. Selain itu juga masyarakatnya. Masyarakat di sini itu sangat gotong royong untuk saling bahu-membahu untuk memajukan potensi pariwisata di sekitarnya. Bahkan banyak sekali destinasi wisata yang merupakan hasil dari kegotong royongan mereka. Yang satu lagi yang bikin Jawa Timur berbeda yaitu ibaratnya kalau aku bisa ngomong permatanya, yaitu satu contoh di Banyuwangi kan kita udah tahu sendiri ada Kawah Ijen yang memiliki api biru, dan di api biru itu kan hanya ada dua di dunia, yang pertama di Belanda, yang kedua di Banyuwangi. Dan Jawa Timur juga memiliki salah satu padang pasir terbesar di Indonesia, yaitu di kawasan Gunung Bromo. Jadi yang membedakan Jawa Timur dengan provinsi lainnya yaitu hampir seluruhnya sih, karena Jawa Timur berbeda. Jadi apa saja sih jenis ekowisata yang wajib dikunjungi di Jawa Timur? Secara personal sendiri, ekowisata ini favorit menurut narasumbernya apa? Dan potensi wisata apa yang bakal bisa dijadiin ekowisata yang berkelanjutan? Kalau menurut saya, ekowisata yang paling sering dikunjungin orang ya, yang paling mungkin orang-orang familiar itu pasti di Banyuwangi itu ada Taman Nasional Baluran.
terus ada Taman Nasional Alas Purwo, dan yang paling sering orang-orang kunjungin pastilah Taman Nasional Gunung Bromo Tengger. Ini yang udah benar-benar terkenal banget di kalangan orang-orang, mungkin udah sampai dari Sumatera sampai Papua mungkin udah tahu kali ya Gunung Bromo indahnya kayak apa. Nah, tapi kalau yang menurut saya rekomend dikunjungi tergantung sih, kalian sukanya itu pergi ke arah gunung atau ke arah pantai. Kalau ke arah gunung ya bisa ke Gunung Bromo, ke Kawah Ijen juga bisa. Kalau misalnya kalian lebih suka ke arah yang pantai, mangrove-mangrove gitu, kalian bisa pergi ke Taman Nasional Alas Purwo di tempat Teluk Biru tadi. Terus kalian bisa juga pergi ke tempat mangrove di Surabaya, namanya itu BJBR. Saya lupa kepanjangannya apa. Kalau nggak salah BJ Bakau Resort itu juga bagus. Itu mereka tempat pengelolaan bakau-bakau gitu. Di situ memang tempatnya panas, tapi tempat foto-fotonya bagus. Dan di situ ada tempat makannya, tempat kayak penginapan gitu. Penginapannya tuh bagus banget. Cuman ada di situ aja. Terus apa lagi ya? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal rekomend banyak sih. Cuman yang pernah saya tahu, yang pernah saya kunjungin, yang terkenal di kalangan orang itu tadi sih. Kalau Taman Nasional Baluran itu biasanya orang-orang suka berkunjung ke situ. Itu juga bagus untuk foto-foto. Di Taman Nasional Baluran itu mereka ada hewan-hewan yang dilindungi. Gitu sih. Itu letaknya di Banyuwangi. Mungkin explore di Taman Nasional Borobudur Semeru ya, itu menurut saya lengkap, karena di situ ada mulai budayanya yang masih berkentang, terus alamnya juga masih enak banget, mulai dari Bromo ke Ranukumbolo ke Semeru. Nah, itu patut teman-teman coba sih untuk wisata di situ seminggu atau berapa. Soalnya teman-teman ketika sudah lama di Bromo Tengger Semeru, teman-teman seakan-akan sudah menyatu dengan warga dan gimana cara bertamu di Pawon. Pawon itu tempat masak ya, tempat memasak yang ada tungku pakai kayu bakar segala macam. Itu ruang tamunya mereka di situ. Itu hal-hal yang menarik sih. Rekomendasi wisata ya menurutku ya, itu teman-teman selain di Bromo Tengger Semeru dan di kawasan Banyuwangi, teman-teman bisa mencoba melipir di ujung Pulau Madura di kawasan Sumeneb, karena Sumeneb itu memiliki ratusan pulau yang dengan pemandangan sangat eksotis seperti ini yang tadi ada Pulau Kangean, dan ada satu fenomena alam yang hanya ada yang satu-satunya di Pulau Jawa adalah segitiga Masa Lembu. Segitiga Masa Lembu itu termasuk segitiga bermudanya, salah satu segitiga bermuda di Indonesia. Selain di Sumeneb, teman-teman juga bisa melipir jika berada di sekitar tengah Pulau Jawa, ya bisa melipir di Pulau Baru yaitu Pulau Lusi. Itu adalah pulau dari endapan lumpur lapindo. Itu berada di Sidoarjo. Itu akses ke sana juga udah ada, akses pariwisata ke sana di sana juga udah ada. Di sana itu lebih menyondong ke kawasan mangrove. Dan di tengah-tengah Pulau Lusi itu juga ada danau yang bisa teman-teman gunakan untuk bersantai. Jadi sebenarnya untuk ekowisata Jawa Timur itu banyak banget. Tapi yang katakanlah jika direkomendasikan, aku lebih memilih rekomendasikan itu sih.